Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warikusuman Tias dan rekan saya. Nama saya Chandra Irawan. Kami akan menyampaikan materi tentang IC atau Integrated Circuit. Sebelumnya, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah mikroprosesor yang diampu oleh Bapak Mukhlison. Mari saja kita langsung kepada pembahasannya. Untuk kesempatan kali ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah IC, yang kedua adalah fungsi IC, yang ketiga adalah jenis-jenis IC dan pengelompokannya, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan dari IC itu sendiri. Siapa yang nggak kenal IC? Apa itu IC? IC adalah komponen elektronika semikonduktor yang merupakan gabungan dari ratusan atau ribuan komponen-komponen lain. IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian berbentuk chip kecil. Selanjutnya yaitu sejarah IC. Di sini IC ditemukan pada tahun 1958 oleh seorang insinyur bernama Jack Kilby yang bekerja di Texas Instruments dan mencoba menyelesaikan masalah dengan memikirkan konsep di mana semua komponen elektronika digabungkan dalam satu blok bahan semikonduktor. Penemuan ini kemudian disebut sebagai IC atau yang disebut chips. Tak lama kemudian Robert Noyce yang bekerja di Fairchild Semiconductor Corporation menemukan sesuatu yang serupa, walaupun mereka bekerja di dua lokasi yang berbeda. Banyak penelitian yang telah dilakukan sejak itu untuk mengembangkan sirkuit terpadu IC atau disebut chips. Selanjutnya adalah fungsi IC. Secara umum, fungsi IC adalah bisa mengerjakan suatu rangkaian secara efektif dan efisien bila dibandingkan dengan menggunakan transistor. Yang kedua, dapat berfungsi sebagai pengaturan tekanan input serta output. Yang ketiga, dapat berfungsi sebagai jantung pada suatu rangkaian. Yang terakhir, dapat berperan sebagai pengatur kerja dari setiap blok rangkaian dengan cara membagi tugas masing-masing blok rangkaian tertentu. Selanjutnya adalah fungsi IC berdasarkan jenisnya. Ada 3. Yang pertama adalah fungsi IC linear atau analog. IC linear atau analog sendiri adalah jenis IC yang hanya dapat beroperasi pada sinyal yang berbentuk gelombang kontinu. Fungsinya adalah sebagai penguat daya, penguat sinyal mikro, penguat RF dan IF, regulator tegangan, voltage komparator, multiplier, penerima frekuensi radio, dan juga penguat sinyal. Selanjutnya adalah fungsi IC digital. IC digital adalah IC dengan rangkaian switch yang tegangan input dan outputnya hanya memiliki 2 level, yaitu tinggi dan rendah. Fungsinya dapat sebagai memori, clock, mikroprosesor, microcontroller, flip-flop, gerbang logika, timer, counter, multiplexer, dan juga kalkulator. Selanjutnya adalah fungsi dari mix IC. Mix IC adalah jenis IC yang dapat mengkombinasikan fungsi IC analog dan IC digital ke dalam satu kemasan atau rangkaian. Fungsinya dapat mengkonversikan sinyal digital menjadi analog ataupun sebaliknya. Dapat mengintegrasikan sinyal digital dengan fungsi RF di dalamnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis IC. Jenis IC di sini yang pertama adalah TTL, transistor logic. Pengertiannya yaitu TTL merupakan salah satu jenis dari IC digital. Jenis IC ini menggunakan transistor sebagai komponen utamanya. Yang kedua, mempunyai jumlah pin yang banyak dan bervariasi mulai dari 8 hingga 40 pin. Fungsi dari TTL transistor yang pertama digunakan pada berbagai variasi logika, sehingga jenis ini dapat disebut juga dengan transistor logic. Mempunyai beberapa macam gerbang logika yang dapat melakukan berbagai macam-macam fungsi seperti AND, NAND, OR, NOR, dan OR. Memiliki fungsi logika encoder, decoder, multiplexer, dan memori. Yang selanjutnya yaitu IC TTL dapat berfungsi jika diberikan tegangan arus listrik sekitar 5 volt. Selanjutnya yaitu IC CMOS. Dari sini pengertiannya yaitu merupakan gabungan dari beberapa komponen MOSFET. IC ini juga menggunakan sinyal gelombang kotak atau square dan mempunyai dua kondisi yaitu 0 dan 1 yang berfungsi sebagai saklar. Oke, fungsi dari jenis IC ini membentuk gate gerbang dengan fungsi logika. Gerbang logika yang dimiliki IC ini ialah fungsi AND, NAND, OR, NOR, dan OR. Memiliki fungsi encoder, decoder, multiplexer, dan memori. Dapat bekerja jika diberikan tegangan
tegangan arus listrik sekitar 12 volt. Selanjutnya yaitu jenis IC linear. Pengertiannya yaitu IC linear kan merupakan bagian dari IC digital. IC ini menggunakan gelombang sinusoida dan berfungsi sebagai amplifier atau penguat. Dari fungsi jenis ini selanjutnya terdapat rangkaian yang bersifat proporsional atau dapat mengeluarkan output sebanding dengan inputnya. Pengaplikasian IC linear ialah amplifier operasional. Berikut ini adalah pengelompokan IC berdasarkan jumlah komponennya. Yang pertama adalah IC SSI atau Small Scale Integration. Small Scale Integration adalah jenis yang mempunyai skala kecil, yaitu hanya terdiri dari beberapa transistor di dalamnya. Pada umumnya, IC SSI ini hanya dapat menampung sampai 100 komponen saja. Masih dalam berdasarkan jumlah komponennya, ada yang dinamakan dengan Medium Scale Integration atau IC MSI. IC MSI ini terdiri dari ratusan transistor di dalam sebuah kemasan IC. IC yang mempunyai skala menengah ini dikembangkan pada tahun 1960-an dan lebih ekonomis dibandingkan dengan IC SSI. Pada umumnya, IC MSI dapat menampung 100 sampai 3000 komponen elektronik di dalamnya. Yang ketiga adalah Large Scale Integration atau IC LSI. IC ini adalah jenis yang terdiri kurang dari 4000 transistor di sebuah kemasannya. Pada umumnya, IC LSI ini dapat menampung 4000 sampai 100.000 komponen elektronik di dalamnya. Masih berdasarkan jumlah komponennya, ada IC yang kita sebut sebagai Very Large Scale Integration atau IC VLSI. IC ini terdiri dari puluhan ribu sampai ratusan ribu transistor di dalam kemasannya. IC ini dikembangkan pada tahun 1980-an dan berhasil menampung 100.000 sampai 1 juta komponen elektronik di dalamnya. Yang terakhir adalah Ultra Large Scale Integration atau ULSI. ULSI adalah IC yang terdiri dari lebih dari 1 juta transistor di dalamnya. IC ini merupakan jenis terbaru dan tentunya lebih ekonomis dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya adalah pengelompokan IC berdasarkan dengan package-nya. Yang pertama ada SIP atau Single Inline Package. Kita bisa sebut dengan SIP saja ya. SIP sendiri merupakan paket chip dari IC yang hanya berisi satu baris pin koneksi. Jenis ini juga dapat disebut dengan paket inline pin tunggal. Selanjutnya adalah DIP atau Dual Inline Package. DIP ini bisa kita baca dengan DIP saja, merupakan paket chip dengan bentuk persegi panjang dan mempunyai dua deret pin paralel sebagai penghubung listrik. Penempatan DIP biasanya melalui lubang yang terpasang pada papan sirkuit tercetak atau PCB atau dimasukkan ke dalam soket. Selanjutnya adalah IC SOP atau Small Outline Package. IC SOP ini pada dasarnya mempunyai kesamaan dengan tipe DIP. Perbedaannya hanya pada bentuknya saja. IC SOP memiliki fisik yang ramping dan tipis, dan penempatan IC SOP biasanya terpasang pada sisi layar bagian bawah dari PCB. Masih berdasarkan package-nya, ada yang disebut dengan IC BGA atau Ball Grid Arrays. IC BGA ini merupakan jenis paket yang mempunyai berbentuk lingkaran. IC BGA ini biasa dipasang pada perangkat elektronik secara permanen seperti mikroprosesor. IC BGA mempunyai banyak pin yang dapat terkoneksi dibandingkan dengan jenis lainnya. Selain itu, kinerja dari IC ini lebih baik dan berkecepatan tinggi. Pengelompokan IC berdasarkan teknik pembuatannya ada yang dinamakan dengan IC monolitik. IC monolitik merupakan jenis IC yang mengintegrasikan komponen pasif dan aktif pada satu chip tunggal dengan silikon sebagai bahan semikonduktornya. Konsep IC monolitik ini dapat menghasilkan komponen yang memiliki fungsi lebih tinggi dengan biaya produksi yang rendah. IC jenis ini banyak diaplikasikan pada rangkaian seperti televisi, regulator, amplifier, dan juga sebagainya. Masih berdasarkan teknik pembuatannya, ada IC yang disebut dengan Thin dan Thick Film IC. Thin dan Thick Film IC ini mempunyai ukuran relatif lebih besar dibandingkan dengan jenis yang monolitik. Untuk perbedaan dari Thin Film IC dan Thick Film IC hanya terletak pada proses pembentukan komponen pasifnya. Thin Film IC menggunakan teknik penguapan atau cathode sputtering, sedangkan pada Thick Film IC menggunakan teknik sablon. Masih berdasarkan teknik pembuatannya ada yang disebut dengan IC hybrid atau IC multi-chip. IC ini umumnya terbuat dari sejumlah chip yang dihubungkan menjadi satu sirkuit yang saling terintegrasi. IC jenis ini biasanya digunakan di dalam rangkaian amplifier
yang berdaya tinggi mulai 5 watt sampai lebih dari 50 watt. Selain itu, kinerja IC hybrid ini lebih baik dibanding dengan IC monolitik. Tadi kan udah pengelompokan IC. Terus kita masuk ke kelebihan IC. Kelebihan IC yang pertama yaitu ringan, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah karena diproduksi dalam jumlah banyak. Tidak memerlukan hubungan solder dan interkoneksi yang terjadi di dalam komponen IC sangat sedikit sehingga lebih handal. Selanjutnya yaitu bisa melakukan fungsi operasi yang lebih rumit dan kompleks. Yang keempat, cocok digunakan untuk operasi sinyal rendah. Yang kelima, lebih mudah saat melakukan penggantian dan troubleshooting jika ada kesalahan dalam satu rangkaian elektronika. Yang terakhir, ukuran IC yang lebih kecil sehingga memungkinkan pemakaian daya listrik kecil. Tetapi di sini juga ada kekurangan IC. Kekurangan IC juga banyak. Yang pertama, hanya dapat beroperasi pada tegangan rendah. Biasanya komponen IC itu tidak tahan tegangan tinggi. Perlu koneksi dari luar komponen, induktor dan transformator dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan proses induksi elektromagnetik. Tidak tahan terhadap tegangan tinggi yang berlebihan. Nah, itu bisa merusak komponen IC juga. Yaitu selanjutnya tidak tahan terhadap suhu tinggi. Oleh sebab itu diperlukan heatsink atau kipas untuk menurunkan suhu di sekitar komponen IC. Ya, kebanyakan komponen elektronika itu kan juga ada pendinginnya seperti kipas untuk menurunkan suhu tinggi tersebut. Yang selanjutnya yaitu perlu tindakan yang lebih hati-hati karena komponen IC sangat sensitif terhadap electrostatic discharge atau ECD. Yang selanjutnya yaitu perlu koneksi dari luar komponen ke kapasitor pada nilai kapasitansi melebihi 30. Yang selanjutnya yaitu tidak bisa menghasilkan daya dalam jumlah tinggi. Oke, dari sini mungkin teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Mungkin pertanyaan bisa di-share di kolom komentar juga ya, oke? Terima kasih dari saya, Chandra Irawan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.